Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku sekalian, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana biasanya kita berkumpul bersama satu pekan sekali, yakni setiap Sabtu malam Ahad, bergiliran di rumah antum masing-masing, yang dimana pada kesempatan malam Ahad pekan kedua di bulan Agustus 2024 ini, yang bersedia menjadi tuan rumah adalah saudara kita Renda Satria, betul ya? Tapi nggak pakai bergitar ini, kemarin Renda Satria aja, jangan ditambah bergitar pula ya. Semoga kajian di rumah beliau ini menjadikan rumah tangga beliau menjadi sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah memberikan karunia kepada anak beliau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih melanjutkan pembahasan tentang pendidikan terhadap anak-anak kita. Pada pekan yang lalu di rumah Akhuna Ferry itu kita membukanya yakni dengan kewajiban kita sebagai ayah dan bunda, papa dan mama, papi dan mami. Ada lagi dah? Daddy dan apa daddy? Daddy dan mami, bak dan uma. Itu yang paling keren itu. Yakni mendidik, memberikan ilmu kepada anak kita. Itu kewajiban kita. Dan kita sudah bahas pada kesempatan itu bagaimana keutamaan ilmu itu. Yakni kalau berbicara ilmu di dalam agama kita ini adalah ilmu agama, ilmu din, bukan ilmu dunia. Adapun ilmu dunia itu berkembang saja. Maka kalau Al-Quran dan hadis berbicara tentang ilmu, kewajiban menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Wajib Anda dan saya akan diminta tanggung jawab oleh Allah nanti atas pendidikan anak kita selama kita. Kan itu kita udah tahu, anak kita itu apa? Amanah. Kemarin kita udah bahas kan, menjadi orang tua itu berat. Mesti sabar mendidik anak. Tidak boleh jadi orang tua emosian. Namanya anak-anak. Gak bisa main gebuk, gak bisa. Harus sabar. Nah, lalu kita memahami bagaimana metode mendidik anak itu. Dan itu memang prosesnya lama. Apa tujuan kita belajar ini? Itu dalam salah satunya dalam rangka itu agar kita tahu bagaimana cara mendidik anak itu. Yakni diberikan bekal. Kalau tidak sanggup kita mendidiknya langsung, kita berikan kepada orang, masukkan sekolah, pesantren dan lain sebagainya. Kalau enggak kita langsung
mendidik anak kita itu lebih bagus. Akan tetapi tetap kita mesti tahu bahwa ilmu di dalam agama kita itu yang pertama dan utama. Bahkan Allah memulai ilmu sebelum la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayat kita kenal itu. Maka ilmuilah, ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Lalu setelah kita mengetahui, maka ilmu apa yang wajib kita berikan kepada anak kita itu, ikhwah dan ummahat sekalian? Kata para ulama, yang pertama yang wajib kita ajar kepada anak kita itu at-tauhid. Apa? At-tauhid. Wajib kita sebagai orang tua mengajari anak kita, pertama kali yang kita ajar kepada anak kita at-tauhid, yakni mengesahkan Allah dari kecil. Sebagian anak itu dia tidak mentauhidkan Allah. Kenapa? Ya karena orang tuanya. Bahkan kita tahu hadisnya kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajsani. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kurung Islam, suci. Orang tuanya yang dia jadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Majusi itu apa? Kaum penyembah api. Berarti orang musyrik. Yang menjadikan anak itu musyrik siapa? Orang tuanya. Maka yang menjadikan anak kita itu bertauhid kita, ikhwah. Kalau bukan karena hidayah Allah, maka seseorang nggak bisa dapat hidayah. Ketip Akhuna Ferry, saudara kita ini, kan dia dari orang tuanya non muslim, kafirun, tapi Allah berikan hidayah pada. Nah, sekarang dia mendidik anaknya menjadi muslim yang kafah bertauhid. Ya, jadi kita, pelajaran yang pertama kita didik kepada anak kita itu apa? At-tauhid. Jauh sebelum kita ngajarin dia bisa baca, tauhid dulu kita ajar kepada anak kita. Tauhid ini, ikhwah, dia bisa disebut juga dengan akidah atau iman atau as-sunnah atau juga usuluddin. Ya, semuanya nama-nama yang kita sebut tadi adalah satu, walaupun dia berbeda nama. Tinggal nanti dia kapan disebutnya, kapan disebut as-sunnah, kapan disebut al-aqidah, kapan disebut iman. Oleh karena itu para ulama sering memberikan judul kitab-kitab mereka itu dengan nama-nama itu. Bisa at-tauhid, bisa kitab al-iman, bisa as-sunnah, bisa juga usuluddin, ya kan? Yang intinya adalah sama. Banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita peroleh dalam menjadikan anak kita paham dan diri kita juga paham. Kalau di kalangan kita itu Salafiyun itu dikenal ada namanya Kitabut Tauhid misalnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kembali ke tadi. Jadi yang namanya tauhid itu, ikhwan dan akhwat sekalian, dia merupakan asas pokok agama kita Islam yang tertinggi. Bahkan dia atau itu kewajiban yang besar yang pertama kali sebelum segala sesuatu diwajibkan dan kita ajarkan dan kita perkenalkan, catat itu, kepada anak-anak kita, yakni anak-anak kaum muslimin. Itu yang pertama kali, anak ulangi ya. At-tauhid itu merupakan asas agama kita, yakni Islam tertinggi. Adalah kewajiban besar yang pertama sekali
sebelum segala sesuatu yang wajib diajarkan dan diperkenalkan kepada anak-anak kita kaum muslimin. Kenapa? Kenapa ikhwah? Kenapa akhwat? Karena memang tujuan kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk itu, yakni mentauhidkan Allah. Ayatnya kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepada. Salah satunya kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, maknanya itu adalah, ayat itu adalah agar supaya mereka, yakni manusia itu mentauhidkanku. Yakni manusia itu Allah ciptakan untuk mentauhidkan Allah, yakni menyembah siapa? Allah. Dan ini bukan tafsiran beliau saja, tapi tafsiran seluruh ulama. Sebagaimana yang disebut Syekh Utsaimin, ya. Beliau mengatakannya di kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid di juz 1 halaman 55. Jadi makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya mentauhidkan Allah. Dan juga ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tujuan Allah mengutus para nabi, para rasul itu, yakni untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Rasul. Kan kita udah tahu kisahnya tuh, waktu Adam Hawa turun ke muka bumi, mereka punya anak cucu, mereka masih mentauhidkan Allah. Lalu generasi, kalau saya nggak salah ingat, ke-8 ya, dari anak cucu Adam itu mereka mulai menyekutukan Allah. Maka Allah mengutus Rasul pertama, siapa? Nuh alaihi salam. Dialah Rasul pertama yang Allah utus, yakni kepada kaumnya. Dia berdakwah la ilaha illallah selama berapa? 1000 tahun dikurang 50. Alangkah lamanya Nabi Nuh berdakwah, 950 tahun. Jadi tidak usah sok-sokan lah jadi ustaz. Saya udah berdakwah 10 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun. Dakwanya apa? La ilaha illallah. Kalau nggak salah anak baca riwayat itu, yang ikut cuma berapa? 8 atau 5 orang. Yang anaknya itu nggak ikut. Malah yang ikut hewan-hewan naik kapal, sepasang-sepasang. Antum bacalah surah Nuh, ayat surah-surah yang lain. Antum bayangin 950 tahun ini. Anaknya nggak mau, kan anaknya naik nggak mau, berenang, tenggelam. Dia dijuluki Majnun, bikin kapal di mana? Puncak bukit. Bukan kapal terbang, kapal laut. Bayangkan. Tapi memang itulah tujuannya. Dan itu Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus pun seorang pun rasul sebelum kamu, yakni sebelum Muhammad, melainkan kami wahyukan, katakan kepadanya, sesungguhnya tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan benar kecuali aku. Maka beribadahlah kepadaku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi itu tuh Allah mengutus Nabi dan Rasul itu apa, ikhwah? Untuk mentauhidkan Allah, la ilaha
Allah. Dan ayat yang sering Ustadz kita baca itu, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Apa ini maksudnya umat? Yakni setiap zaman, kepada segolongan manusia. Jadi Allah mengutus itu, setiap golongan pasti Allah mengutus Rasul. Memang ada yang diceritakan dan ada yang nggak diceritakan. 124.000 nabi, 315 atau 317 rasul. Nggak semua diceritakan. Yang kita tahu tuh cuma 25 nabi rasul yang di mana? Di dalam Al-Qur'an. Selebihnya banyak, 124.000 nabi. Nanti ada pembahasannya tuh di bab rukun iman yang keempat itu, beriman kepada Rasul. Apa itu Rasul? Apa itu Nabi? Apa perbedaannya? Ya, jadi sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul. Apa itu? Perintah Allah pada mereka itu, ajaklah mereka, yakni manusia itu, beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Nah, ayat ini ikhwah, ini ayat ini mulia, bahwa jadi kita tahu ya, tugas terbesar para nabi dan rasul di dalam dakwah mereka itu, yang pertama mendakwahkan dan menegakkan tauhid. Yang kedua, memerangi kesyirikan. Karena yang dimaksud dengan tauhid di ayat yang kita baca tadi itu, tauhid itu artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini tugas dai itu. Tugas ulama itu. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Berarti nabi tadi dakwanya apa? La ilaha illallah. Berarti ulama itu dakwanya harus la ilaha illallah. Enggak bosan-bosan. Jadi ustadz juga gitu. Ustadz ngomongin politik terus. Coblos yang apa? Itu mah 5 tahun sekali aja itulah. Tadi kita ngobrol apa? Lima tahunan itu mah, acara 5 tahunan. Nggak ada kawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Yang ada itu kepentingan abadi, pribadi. Nggak ada itu. Ngapain? Sibuk dakwah. Masih banyak kaum muslimin yang syirik itu, Iwan. Masih banyak nggak, Iwan? Masih banyak, sehari-hari kaum muslimin masih banyak yang syirik. Karena mereka nggak tahu. Karena dakwah itu, dakwah lihat sekarang. Hanya beberapa orang, hanya beberapa kelompok yang konsen di dakwah tauhid itu. Bahkan di kalangan kita tuh rinci itu dakwah tauhid itu apa? Apa la ilaha illallah itu? Kalau ditanya kepada kaum muslimin, ditanya kepada kita ya, arti la ilaha illallah itu apa? Dia ada syarat-syaratnya la ilaha illallah itu. Ada rukun-rukunnya. Bahkan ada pembatal-pembatalnya. Yang kita tanya selama ini itu pembatal puasa, pembatal sholat, ya kan? Pembatal wudhu. Pernah nggak kita tanya pembatal la ilaha illallah, pembatal keislaman? Ada itu. Dan itu yang fatal itu. Kalau pembatal sholat, kita bisa wudhu, ulang sholatnya. Tapi kalau pembatal la ilaha illallah, bisa masuk neraka. Nah, banyak kita nggak tahu, kita juga baru tahu kan, oh ternyata la ilaha illallah itu ada syaratnya, ada rukunnya, sama seperti sholat.
Sholat tuh ada syaratnya, ada rukunnya, haji juga gitu, nikah juga ada. Antum pernah nikah nggak? Siapa yang belum pernah nikah? Ini wajah-wajahnya pernah nikah semua. Kan ada tuh nikah tuh, apa syaratnya? Ya kan? Ada itu syarat nikah tuh. Oh, ada wali, ada calon, ada ada maharnya, ada ijab kabulnya, ada saksi. Nah begitu pula la ilaha illallah ada syaratnya. Ya. Terus harus dakwah itu. Antum kalau perlu ingatin terus. Nggak apa-apa, anak juga ingatin tuh, nggak apa-apa, bang, dakwah tauhid bang. Benar nggak apa-apa. Antum cuek aja dikasih tahu. Ustadz jadilah bahas itu, dakwah tauhid gitu. Walaupun misalnya bahas rumah tangga, walaupun misalnya bahas muamalat, walaupun buat masukkan ke tauhid, bisa nggak? Bisa lah. Paham nggak? Bisa semua itu, nggak ada yang lewat dari namanya tauhid. Kita bahas rumah tangga, dari tauhid. Rumah tangga itu mulai dari tauhid. Kalau Anda ingin bahagia, rumah tangga itu dimulai pertama kali dari apa? At-tauhid. Rumah tangga itu harus mentauhidkan Allah. Suami istri itu harus berakidah yang lurus. Kalau istrinya masih pakai jimat peniti supaya diganggu kuntilanak, gimana itu? Masih menyembah tauhid. Nah, jadi tadi kita katakan ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu disebut dengan tauhid. Umar ibn Khattab beliau menafsirkan at-tauhid yakni dengan syaitan. Catat itu. Umar ibn Khattab beliau menafsirkan tauhid itu dengan syaitan. Imam Ibnu Katsir mengomentari bahwa tafsir tauhid dengan syaitan sama seperti Umar bin Khattab. Sangat kuat sekali karena dia meliputi segala kejahatan yang ada pada orang-orang jahiliyah berupa penyembahan berhala dan bertahkim kepadanya serta memohon kepadanya. Ini bisa dilihat di Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 256. Sementara Imam Malik menafsirkan bahwa tauhid itu segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang at-tauhid. Kalau jamaknya itu at-tawaghid ya. Bajamak kalau tauhid satu, tauhid itu banyak. Beliau menjawab mereka itu para dukun yang para setan turun kepada mereka. Itu beliau tauhid itu dukun. Sementara Imam Mujahid tauhid itu ialah setan dalam bentuk manusia, yang mana manusia berhukum kepadanya dan dialah yang mengatur urusan mereka. Maka kalau kita simpulkan ikhwan, tauhid itu pertama setan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Itu tauhid. Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Siapa mereka? Tokoh-tokoh kekufuran. Siapa tokoh? Misalnya Fir'aun dan seterusnya. Dan tokoh kemunafikan serta tokoh penyeru kepada kesesatan. Itu tauhid. Jadi kalau ada sekarang orang-orang yang menyeru kepada kemusyrikan, itu tauhid. Walaupun labelnya ustadz, kiai, habib, itu sebenarnya tauhid kalau dia ngajak menyebutkan Allah. Yang kedua, para dukun yang mendapat wahyu dari para setan, termasuk juga tukang-tukang sihir dan paranormal, itu tauhid.
Yang ketiga, berhala-berhala atau patung-patung yang disembah oleh manusia. Itu tauhid. Iya beres. Dewi Guam Im, terus yang begini-begini tuh disembah nggak tuh? Oh enggak, ya yang disembah. Pokoknya segala patung yang disembah itu tauhid. Yang keempat, para hakim yang berhukum selain dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Demikian juga undang-undang yang dibuat oleh manusia yang mereka bertahkim kepadanya. Jadi yang kita maksud kita ngajarin anak kita tauhid itu ikhwah, yakni pendidikan tauhid yang benar atau akidah yang sahihah. Dan ini pelajaran ini tidak bisa kita ambil dari sembarang manusia, tapi hendaklah diambil dari Alkitab dan Sunnah dan berdasarkan manhajnya para sahabat. Ya, oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kami mengajak diri kami dan antum semuanya, antum dan antuna semuanya, mari kita didik anak-anak kita dengan pelajaran tauhid. Dari sejak dini kan kita udah tahu tuh apa makna tauhid, yakni mengesahkan Allah. Para ulama membuat definisi apa itu tauhid, lalu membaginya supaya mudah. Yang kita kenal dengan 3 tauhid itu. Hah? Berapa nih? 3. Berarti nggak ngantuk antum. Ya, tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah. Apa itu? Mentauhidkan Allah atas segala pekerjaannya. yakni Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Maka kalau anak kita kucingnya mati, apa? Ikannya mati, ayamnya mati, maka ajari dia walaupun dia masih 5 tahun. Ya anakku, itu Allah sudah cabut ajalnya. Allah sudah tentukan umur kucingnya sampai hari ini. Udah dia, iya ya mak, iya. Allah yang mati. Oh Allah ya, iya. Walaupun dia masih cedok, Allah ya, iya. Ajari anak kita terus. Jadi anak itu dia ajar bahwa yang menghidupkan itu, yang mematikan itu Allah dari kecil. Yang memberi rezeki juga. Dia mau minta belikan sepeda, maka antum nanti belikan, tapi antum ajari tauhid kepada dia. Doa sama Allah ya nak. Antum sudah mengajari anak antum tauhid. Walaupun anak antum usianya baru 5 tahun, 7 tahun, itu sudah mengajari tauhid rububiyah. Yani Allah yang menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memberi rezeki, semuanya. Karena Allah semua yang mengatur segala urusan. Ajar anak kita dari kecil itu, sehingga dia kenal akan Allah. Sering dia menyebut kata Allah. Bahkan lebih banyak dia menyebut Allah dari kata-kata yang lain. Kita aja kadang mikir, mana para penyembah uang sehari-hari dia lebih banyak menyebut uang. Yakin kan? Yakin. Kita gak usah jauh aja, sesuai profesi kita aja. Kayak Perina. Maaf antum sering disebut ya Pak ya. Bukan anda tendensius pada antum, enggak. Karena antum yang paling dekat kan. Dia paling sering nyebut apa? Ya rangka baja, karena memang pekerjaannya. Nah orang yang dekat kepada Allah pasti dia sering menyebut Allah. Wanita yang sering kita sebut ya istri kita, nama istri kita, walaupun bentuknya entah kita panggil sayang, entah bebek, entah apalah, pasti istri kita yang paling banyak kita sebut. Aneh juga antum ada istri nama wanita lain yang paling banyak disebutkan. Nah bagaimana ini Allah
Rob kita sedikit menyebut dia. Nah, kita ajar anak kita itu. Dia paling banyak Allah yang dia sebut. Sedikit-sedikit dia, ya Allah. Ya Allah, duit dede hilang. Udah terbiasa dia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia menyebut Allah. Kita didik anak kita tauhid uluhiyah. Nah, ini tauhid uluhiyah ini. Kalau tauhid rububiyah tadi itu orang-orang musyrik juga mereka mengakui itu. Kalau ditanya kepada mereka dalam Quran itu, tanya kepada mereka siapa yang menciptakan alam, mereka akan jawab siapa? Allah. Tapi kenapa kamu menyembah yang lain? Nah, ini tauhid uluhiyah ini. Yakni kita menjadikan satu-satunya yang kita sembah itu yakni Allah. Tadi ayatnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini banyak orang yang menyekutukan Allah. Dan kita lihat di zaman kita ini, di zaman yang sudah modern, akal orang sudah sempurna harusnya. Iya kan? Di tengah pendidikan mereka yang tinggi, banyak perbandingan, tapi ternyata sebagian bahkan kaum muslimin masih dia melakukan kesyirikan itu. Antum lihat berapa banyak sekarang kalau kita lihat kaum muslimin yang beribadah di kuburan. Antum nonton tuh di reel Instagram, di Facebook ya kan? Mereka beribadah di kuburan. Kuburannya megah. Anak baru baca buku Ustadz kita, Ustadz siapa lupa anak, tak ada dalam ikatan nama Ustadz kita itu, kesyirikan menurut Imam Syafi'i. Lalu dia bercerita dia pernah pergi ke satu kota di Sumatera ini, nggak usah sebut nama. Dia pergi ke satu kuburan tokoh pembawa bendera tasawuf sufi di Sumatera ini. Lalu dia lihat itu kubur, ada dua bangunan itu kontras sekali. Satu bangunan itu megah, bagus, bersih. Ustadz Muhammad Zain, Ustadz kita. Bagus. Lalu seberangnya ada bangunan yang separohnya kayu. Menurut dia ini sepertinya ini masjid yang ini yang bagus. Setelah dia ke situ dekat, ternyata yang bagus itu kuburan. Yang Yang jelek itu ternyata masjid. La haula wala quwwata. Bayangin nanti. Padahal kita baca ayat, baca hadis. Yakni di dalam Islam diharamkan membangun kuburan. Bahkan Nabi melarang kuburan itu nggak boleh ditinggikan lebih dari berapa? Sejengkal. Nggak boleh. Bahkan dia ditimbun itu hanya dari tanah, diambil kuburan itu digali situ. Nggak boleh tambahan dari tanah yang lain. Nabi melarang karena Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa banyak sekali orang melakukan kesyirikan itu. Yakni kesyirikan yang pertama kali muncul itu apa? Ya karena orang menuhankan orang-orang soleh. Wat, Suwa, Yaghus, Nasar, berhala-berhala yang disembah kaum Nuh itu. Itu kan nama-nama kaum orang-orang soleh sebelum mereka. Yang mereka mati, lalu oleh setan dibisiklah, kau buatlah patung mereka. Tujuannya apa pertama kali? Cuman mengenang kebaikan. Tapi waktu berlalu, generasi berganti, akhirnya setan berhasil sampai mereka nyembah patung itu. Lihat. Jadi di dalam Islam pintu-pintu itu ditutup, yakni pintu-pintu kepada kesyirikan itu. Jadi kalau kita berbicara yang namanya tauhid, mau nggak mau kita harus berbicara syirik. Coba lihat antum sekarang kuburan-kuburan itu, ya Allah, di beberapa tempat itu wangi, udah kayak kamar pengantin.
Bahkan ditaruh kotak duit. Dan sebagiannya katanya itu dulu bukan kuburan itu. Entah apalah, mungkin kuburan kucing itu. Lama-lama berubah jadi syekh. Kuburan syekh apa ya Allah. Akhirnya orang ngalap berkah situ, ya ini syirik. Kalau dia minta langsung ke penghuni kubur itu syirik akbar, bisa keluar dari Islam. Wahai Mbah Brojo, wahai Eyang Sapu Jagat, wahai Mbah Dasima, Nyai Dasima, minta dia ke situ, itu bisa keluar dari Islam. Kalau dia menjadikan perantara itu syirik asghar, syirik kecil, tapi itu dosa besar. Yakni Allah tidak menjadikan, Rasulullah tidak menjadikan yakni perantara bertawassul dengan orang yang sudah mati. Nggak boleh dalam Islam. Kalau bertawassul dengan orang yang masih hidup, para sahabat nggak ada, Nabi sudah meninggal, udah. Dulu mereka berdoa dengan waktu minta hujan dengan dengan Nabi, lalu mereka datang ke Abbas. Dulu kami dengan Nabi, sekarang dengan engkau Abbas, doalah sama Allah. Nggak ada, kita pernah lihat kuburan di Saudi. Coba lihat kuburan di kayak kita, mana kuburan yang sesuai dengan sunnah Nabi? Mana? Nabi melarang mengapur kuburan. Sekarang bukan kapur lagi, cat warna-warni. Nabi melarang membangun kuburan. Sekarang lihat, bukan kejing lagi, bangunan tadi tuh lihat. Emang bangunan dibuat bangunan megah. Ya subhanallah. Larang menulis-nulis, orang nulis kan dilarang tuh. Larang menginjak kuburan. Coba lihat sekarang gimana, enggak kuburan terpijak-pijak. Enggak tahu kita dari sunnah itu sebagiannya. Maka kita harus mengajar. Ibu-ibu ingat nih, mengajar keluarga kita. Pertama ajar dulu, kenalkan kepada tauhid, jauhkan kepada syirik. Ajar anak-anak kita, jangan percaya dengan jimat. Inna ruko wattiwala wattama'im syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat itu syirik. Antum wajib mengingatkan keluarga antum. Dulu kami pernah seperti itu, Ustaz. Ya jangan lagi. Karena ada juga sebagiannya, karena belum tahu kan. Dulu waktu istrinya hamil, disuruhlah pakai apa? Pakai bangli, bawa gunting, ya kan? Bawa peniti supaya jangan diganggu kuntil, kuntil bapak. Tapi setelah dia kenal dakwah sunnah, paham ini syirik, tinggalkan itu. Kan sebagian kita kan seperti itu, pelaku-pelaku juga kan. Tapi setelah kita tahu berapa banyak kaum muslimin yang begitu kenal dakwah sunnah itu, mereka tinggalkan itu yang syirik-syirik itu. Wajib kita mengajari anak kita, nih ini syirik Nina, nggak boleh ini dalam Islam. Bahkan dalam kita sudah belajar ini kan, rumah kita kan nggak ada lagi patung-patung bernyawa, ya kan? Lukisan-lukisan bernyawa. Ini ibu-ibu kalau masih nyimpan patung, saya menasihati, udahlah. Kalau masih selero juga sudah potong palanya. Bukan pala suaminya, salah dengar lagi, pala patungnya. Kalau mau selamat kita dunia akhirat. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak masuk kepada rumah yang ada anjing dan apa? Dan patung, yakni patung dan lukisan makhluk bernyawa. Itu kita mulai dari sekarang belajar, ikhwan. Didik keluarga kita, mulai dari diri antum, mulai dari diri anak. Kita gak usah ke keluarga besar, gak usah muluk-muluk aku ingin dakwain keluarga, gak usah. Doain aja dulu keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kecil aja. Anak dengan istri anak Liska, dengan anak-anak anak, dengan cucu anak. Aja
ajar kita dulu. Ini enggak benar nih, enggak buang. Mulai kita rumah kita itu. Kalau mak sanggup, boleh. Ya, ini menasihati keluarga. Kalau ada keluarga kita yang masih percaya, pergi ke dukun, kasihati dia. Ngapain dukun? Ngapain itu jimat? Supaya laris apa? Gak usah. Karena Anda datang ke dukun itu saja, datang saja nggak percaya, itu nggak diterima ibadah berapa? 40 hari. Kalau Anda percaya, maka Anda sudah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi, yakni Al-Quran. Itu Iwan. Jadi yang harus kita ajarkan kepada anak kita pertama kali Iwan, yakni tauhid. Kalau lebih luasnya lagi, yakni akidah. Tentu akidahnya lebih luas lagi kan. Kita mengajar anak kita apa itu malaikat, ya kan? Malaikat nggak bisa diatur-atur kecuali oleh Allah. Karena banyak ajaran sekarang nih, ada orang bisa ngatur malaikat. Alangkah hebatnya dia. Malaikat mungkin akhir diaturnya. Ya Allah, masih banyak orang percaya itu. Entahlah, saya nggak tahu caranya. Ini nama kolak apa nggak tahu lah. Ngatur malaikat mungkin akhir diatur. Bahkan dia bisa ngomong ngatur semut. Ya Allah, enaknya ya kalau kita belajar sama beliau benar-benar bisa bahasa semut. Ibu-ibu nggak capek lagi ngolesin kapur cap gajah, ya kan? Cukup usir saja, ya kan? Ya, ini pakai bahasa semut, begini, ya kan? Jadi sekali lagi sebagai penutup, ana menasihati kita semua agar kita tidak bosan-bosan, yakni mendidik keluarga kita. Pertama mendidik apa? Tauhid. Jangan bosan ikhwah. Ulang-ulang aja, ibu-ibu ingat nih ibu-ibu. Jangan bosan-bosan mendidik anak kita, yakni yang namanya tauhid. Ibu-ibu ingat nih, bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu juga. Bahkan suami ibu-ibu juga ajari juga. Bayangkan Nabi SAW waktu ada sahabat yang berkata, ini berkatmu, berkat Allah dan engkau. Nabi melarangnya, jangan sebut seperti itu. Sebut ini karena Allah, kemudian engkau. Lihat, Nabi mempersoalkan hanya kata-kata dan, rubah kata Nabi pakai kata kemudian. Ya, ini nggak boleh menyamakan Allah dengan Nabi aja nggak boleh, apalagi dengan yang lain. Bahkan masalah menempel kaligrafi Allah dengan tulisan Muhammad itu juga para ulama sampai seperti itu. Jangan disamakan itu. Karena bagi orang yang nggak tahu, misalnya orang non muslim, mereka menganggap tulisan Allah dan Muhammad itu sama saja. Padahal yang satunya Allah, yang satunya hamba. Maka yang satunya ditinggikan, yang satunya direndahkan. Lihat tuh, dari cara itu aja para ulama mengajar. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Masih banyak ini pelanggaran ini. Dia bersumpah bukan dengan nama Allah. Demi matahari, demi apalah. Banyak gak masih? Yang bersumpah selain nama Allah ada kan? Masih banyak. Padahal itu merupakan satu kesyirikan. Yakni bersumpah dengan nama selain Allah. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa dapat memahaminya. Sekali lagi, hal yang pertama kali yang wajib saya dan antum ajarkan kepada anak-anak kita adalah persoalan tauhid. Antum gak usah khawatir kalau anak antum gak bisa bahasa Inggris, gak apa-apa. Antum gak usah khawatir anak antum gak jago matematika, biologi, fisika, apa-apa. Antum patut takut kepada Allah. Takutlah azab dari Allah kalau anak kita tidak tahu yang namanya tauhid. Kalau kita sudah mendidik anak kita tauhid, la ilaha illallah, insyaallah Allah akan menurunkan rahmatnya. Dan Allah akan menjadikan kita bersama anak-anak kita dan pasangan kita memasuki jannah.
Karena orang yang bisa memasuki jannah itu hanya orang-orang yang bertauhid. Demikian barangkali ini yang bisa kita dapat sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.